Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas dalam kajian LK 2.2 Eksplorasi Alternatif Solusi PPG dalam Jabatan tahun 2022. Nah, di sini saya akan membahas cara pengisian ataupun nanti bisa kita lakukan sharing-sharing bersama terkait cara pengisian LK 2.2 Eksplorasi Alternatif Solusi. Baik, yang pertama. Nah, di sini eksplorasi alternatif solusi didapatkan dari LK 2.1 yang mana alternatif solusi ini berisikan tentang pemilihan solusi ataupun alternatif dari suatu masalah yang kita angkat. Nah, alternatif ini bisa didapatkan dari kajian literatur, dari jurnal, dari penelitian, ataupun dari hasil wawancara rekan sejawat, para pakar ataupun kepala sekolah dan pengawas sekolah. Baik, adapun masalah yang saya kaji di sini yang pertama adalah peserta didik memiliki semangat belajar yang rendah pada mata pelajaran perbaikan perawatan listrik. Dan adapun eksplorasi alternatif solusi di sini di LK 2.2 sudah kami singkat. Adapun ada penjabarannya berada di LK 2.1. Jadi kita mengambil pokok-pokoknya saja. Yang pertama, menumbuhkan minat melalui media pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar. Yang ketiga, menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yang keempat, menggunakan metode belajar mind mapping dalam teori perbaikan peralatan listrik. Baik, untuk kolom yang ketiga di sini ada solusi yang relevan. Nah, solusi yang relevan ini diambil dari eksplorasi alternatif solusi, karena di sini ada 4 solusi. Kita harus mengambil satu saja solusi yang paling relevan, paling bisa diimplikasikan di dalam pembelajaran kita di kelas besok pada saat praktek PPR. Nah, berdasarkan literatur dan hasil wawancara LK 2.1, solusi yang paling relevan dari akar penyebab masalah di sini akarnya adalah model dan metode pembelajaran yang tepat sesuai kondisi dan karakteristik siswa. Ialah menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, jadi untuk masalah mengatasi semangat belajar yang rendah, saya akan menggunakan solusi menggunakan model pembelajaran problem based learning ataupun PBL. Lalu di kolom yang keempat di sini ada analisis penentu solusi, yang mana analisis ini berisikan hal-hal ataupun teori-teori mengapa kita memilih satu solusi tadi. Jadi isinya di sini ada alasan, mungkin kekuatan, kelemahan ataupun penelitian yang terkait yang mendukung seperti itu. Contohnya seperti ini. Jadi analisis penentu solusi yang pertama, mengapa kita harus menggunakan problem based learning? Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, berpusat pada peserta didik yang mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan belajar mandiri yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dan karir dalam lingkungan yang bertambah kompleks sekarang ini. Nah, adapun analisis penentu solusi ini dapat kita ambil di modul, di literasi ataupun di jurnal-jurnal terkait. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah dapat pula dimulai dengan melakukan kerja kelompok antar peserta didik. Peserta didik menyelidiki sendiri, menemukan permasalahannya, kemudian menyelesaikannya di bawah petunjuk fasilitator ataupun guru itu sendiri. Yang ketiga, model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, sesuai hasil riset sederhana. Di sini kita bisa kondisional ya, menambahkan satu riset yang menunjukkan bahwa solusi yang kita pilih itu memang benar-benar bisa diimplementasikan dan hasilnya itu cukup cukup mendukung untuk kita implementasikan. Nah, di sini saya mengambil dari riset dari Nani Guniati tahun 2021 yang menyatakan bahwa ketika menggunakan metode problem based learning di kelas SMK, jadi kita perlu juga menyesuaikan tingkatan penelitian itu, baik dari kondisi terus kelasnya. Nah, minimal kalau misalnya kita mengampu anak SMK besok, maka riset penelitiannya ya SMK. Kalau kita guru SD ya maka cari penelitian yang SD. Tentunya banyak itu di Google
Scholar ataupun Google Cendekia. Nah, lalu di sini ada rencana aksi solusi, ini juga relatif ditambahkan, ada yang ditambahkan ada yang enggak. Cuman ini karena pembahasan kami untuk perencanaan aksi, jadi perlu ditulis di sini. Nah, KD-nya ditulis di sini menerapkan cara perawatan listrik yang menggunakan pemanas. Yang kedua, kita jelaskan sintak-sintak dari PPL itu, kita jabarkan, lalu kita persiapkan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan pada rencana pembelajaran besok. Lalu untuk selanjutnya adalah analisis alternatif solusi. Nah, di sini analisis alternatif solusi kita copy pastekan dari LK 2.1, yang mana LK 2.1 itu LK yang sebelum ini. Sebentar, saya coba buka dulu LK 2.1. Tentunya nanti akan kita bahas LK 2.1 setelah ini. Nah, di sini adalah eksplorasi alternatif solusi. Lalu bedanya dengan 2.2, oh sama, ini belum diganti, harusnya penentuan solusi. Analisis ini diambil dari ataupun di copy pastekan dari sebelah sini. Kita copy pastekan saja, lalu kita taruh di LK 2.2. Yang isinya secara umum adalah sebagai controlling, jadi controlling dari rencana yang akan kita lakukan ataupun solusi yang akan kita lakukan di sini. Lalu yang kedua, saya ambil 2 saja nih, karena kali ini kita menuliskan 4 ya. Di sini ada 4 ini. Nah, tuh, ada 4 masalah. Ataupun kalau kategori 1 itu ada 2 masalah. Untuk yang kedua, menurut kajian literatur dan hasil wawancara eksplorasi alternatif solusi dan masalah, guru mengajar hanya dengan metode ceramah pada materi instalasi penerangan listrik. Ini ada 6 alternatif solusi. Yang pertama, menerapkan media pembelajaran berbasis TPACK. Yang kedua, memilih media belajar yang inovatif yang dapat mengatasi kebosanan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, mengimplementasikan media belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kondisi siswa. Yang keempat, media pembelajaran PowerPoint interaktif. Dan yang kelima, menggunakan strategi kontekstual dengan perbantuan media pembelajaran PowerPoint. Lalu yang keenam, menggunakan model problem based learning. Nah, sama seperti nomor 1. Jadi dari alternatif ini kan ada banyak. Tentunya kita tidak akan memilih semuanya, karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi di sekolah kita terkait sarana prasarana, terus kondisi siswa, terus kondisi media dan lain-lain. Maka dari itu, berdasarkan kajian literatur dan hasil wawancara solusi yang paling relevan dari akar penyebab masalah. Nah, ini akarnya adalah guru belum menerapkan media pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik. Antara lain menggunakan media pembelajaran PowerPoint interaktif. Nah, kenapa satu solusi ini saya pilih ya? Karena yang paling relevan dan paling bisa saya kondisikan di praktek PPL besok. Jadi perlu diingat Bapak Ibu, terkait solusi yang kita pilih, kita harus hati-hati karena ini juga akan nyambung ataupun akan berkorelasi dengan praktek PPL besok dan pembuatan rencana aksi. Baik, untuk yang ketiga, di sini analisis penentu solusi. Kenapa kok saya menggunakan media pembelajaran PowerPoint interaktif? Nah, antara lain, 1, peserta didik akan lebih aktif dan merekam materi yang diberikan dengan baik. Dari mana ini saya dapatkan? Ya, dari modul, dari penelitian, dari buku dan lain-lain. Kedua, menggunakan gambar yang dapat merangsang minat dan perhatian siswa. Yang ketiga, gambar-gambar yang terpilih dan diadaptasi secara tepat membantu siswa memahami dan mengingat isi informasi bahan-bahan verbal yang menyertainya. Yang keempat, pembelajaran akan lebih menarik dan peserta didik lebih aktif sesuai dengan hasil riset. Nah, ini saya perkuat dengan hasil riset dari Jurnal Nasional Holistic Science 2021. Lalu pandangan untuk rencana aksi di sini saya juga tuliskan
Untuk KD yang saya ambil, saya tuliskan juga menerapkan prosedur pengoperasian penerangan jalan umum sesuai dengan POWIL. Nah, model pembelajaran masih sama. Sintak yang saya lakukan adalah problem based learning. Namun di sini saya menekankan adalah media presentasi PowerPoint yang akan saya berikan. Dengan animasi, dengan penjabaran yang interaktif, diharapkan siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dan metode ceramah yang tadinya hanya dengan lisan saja sekarang bisa dengan audio visual. Nah, hal itu terkait dengan kolom yang keempat, hasil eksplorasi analisis alternatif solusi. Nah, guru mengajar dengan metode ceramah. Ini antara lain, anak-anak lebih suka bermain game, media interaktif, media audiovisual yang menurut mereka lebih menarik. Oleh karena itu, guru harus bisa mengimplementasikan media belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kondisi siswa, serta harus bisa mengikuti perkembangan guru abad 21 dan juga TPACK. Nah, di sini juga ada saran dari teman-teman, adapun harus bisa mengambil kajian literatur terkait 10 prinsip multimedia, yang tentunya kita juga tidak harus bisa meninggalkan itu ataupun membuat media itu secara asal-asalan. Yang kedua, peserta didik bisa terlibat dengan media kita ataupun kita bisa membuat kelas point. Nah, ini gambaran untuk LK 2.2. Ada 4 masalah yang dapat kita kita ambil dalam PPK kali ini. Namun tentunya masalah-masalah itu kembali lagi saya tekankan kepada Bapak Ibu, itu harus bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu sendiri dan jangan mengambil masalah-masalah yang istilahnya itu akan menyusahkan Bapak Ibu. Baik, begitu Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.